warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang berada di Terletak Bulu. Nah, dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum sadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai sekalian manusia, aku sengaja menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal di antara sama kalian. Dan orang yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini saya baca mengingat sekarang ini banyak orang-orang yang berbeda suku, berbeda-beda bangsa saling menindas, terutama kulit putih terhadap kulit hitam, seperti yang terjadi di Amerika. Betapa banyaknya orang-orang kulit hitam, apakah muslim atau tidak, orang kulit putihnya yang non-muslim atau tidak, tapi yang jelas yang selalu terintimidasi adalah orang kulit hitam. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, ternyata orang-orang di Amerika yang katanya telah mengumandangkan Declaration of Human Rights, hak asasi manusia, kesamaan hak antara kulit putih dan kulit hitam, masyarakatnya belum menghayati bagaimana perbedaan kulit itu seharusnya tidak saling menindas, tidak saling menghina. Sekarang terjadi di Amerika terus-menerus. Tidak sedikit pula rumah ibadah orang kulit hitam dibakar oleh orang kulit putih, dan rumah ibadahnya rumah orang kulit putih pun ada pula yang dibakar oleh orang kulit hitam. Jadi hak asasi manusia di Amerika belum sehebat apa yang terdapat di kalangan umat Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa haruslah untuk saling memuliakan. Astagfirullahaladzim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, kita berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak. Coba. Astagfirullahaladzim. Nah, kita lanjutkan. Hai manusia, aku sengaja menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling berbeda, untuk saling memuliakan di antara sesama kuliah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa. Nah, kalau di Indonesia berbeda-beda suku, pernah juga kejadian antara orang kulit hitam di Indonesia, tetapi tidak begitu menonjol. Berarti orang-orang Indonesia lebih menghayati perbedaan antara kulit, antara bangsa itu bisa bertoleransi, tidak saling menghinakan. Tidak ada yang merasa dirinya kelompoknya yang nomor satu, sedangkan kelompok yang lain yang nomor dua. Tidak. Semuanya umat Islam Indonesia kelihatannya sangat toleransi dan merasa senegara dan sebangsa, dan sama-sama merasa bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah kalau kita lihat di hari kemerdekaan Republik Indonesia
yang ke-75. Itu bermacam-macam pakaian adat yang ditampilkan di Indonesia, beragam-ragam. Sesuailah Indonesia ini berfalsafahkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap dalam keadaan satu. Nah, inilah yang ditunjukkan sebetulnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Contohnya, tukang azan di masa Rasulullah, seorang budak yang berkulit hitam, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sangat dicintai oleh Nabi dan para sahabatnya. Walaupun kulitnya hitam, akan tetapi tidak pernah para sahabat yang lain mengucilkannya. Tidak pernah dia dianggap rendah. Bahkan dia dimuliakan karena suaranya bagus dan dia sangat dekat dengan Rasulullah dan orangnya sangat taat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, problema yang dihadapi dunia sekarang ini adalah problema orang-orang yang berbeda suku bangsa yang ada saling tindas menindas. Itu yang disebut dengan istilah rasis. Artinya memenangkan rasnya saja. Dalam sejarah dunia ada dua bangsa di dunia ini yang tinggi rasisnya. Yang pertama Yahudi. Bangsa Yahudi sangat rasis. Orang yang boleh beragama Yahudi hanya yang rasnya Yahudi. Orang yang boleh beragama Yahudi, orang-orang yang diakui oleh bangsa Yahudi. Walaupun dia beragama Yahudi tapi berkulit hitam, tidak diakui sebagai orang Yahudi. Jadi tidak ada orang Yahudi di Israel itu yang berkulit hitam yang diakui. Kecuali yang di Afrika, mereka apakah diakui Yahudi atau tidak, memang ada di antara mereka yang kulit hitam itu yang keturunan Yahudi. Misalnya Nelson Mandela di Afrika Selatan yang pernah menjadi presiden Afrika. Beliau adalah keturunan Yahudi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling merasa nomor satu di dunia itu ras memang orang Yahudi. Kemudian yang kedua, yang susah bertoleransi ras yang tinggi itu adalah Jerman. Ras Jerman. Ini minta godok. Orang Jerman. Godok. Pernah bertemu antara orang Jerman dengan Yahudi di Jerman itu sendiri. Waktu itulah munculnya Hitler yang anti-Semit, anti orang asing, lebih-lebih lagi anti terhadap Yahudi. Kenapa? Karena dia memandang berbeda kulit, berbeda kecerdasan, berbeda keturunan dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai saingan, bahkan dianggap lebih hina. Akibatnya terjadi bentrokan ras yang sangat hebat antara bangsa ras Arya Jerman dengan ras Yahudi di Jerman. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian satu gambaran betapa pentingnya manusia di dunia ini mengangkat atau mengunggulkan ketakwaan. Jangan mengunggulkan ras dan kepintaran, tapi unggulkanlah ketakwaan. Sebagaimana di dalam ayat itu tadi dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia pada sisi Allah adalah mereka yang lebih bertakwa. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sampai ketemu lagi pada pembacaan ayat-ayat berikutnya di dalam perjalanan. Diharapkan perjalanan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang dibacakan itu tadi menambah keimanan kita pula. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Hendaknya dengan pembacaan ayat ini bertambah iman pembaca, saya sendiri,
juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkannya senantiasa bertambah imannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang berada di Jalan Teratak Buluh menuju ke Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kasih ayahnya satu ini. Ayah apa ya? Apa Ada yang godok, kacang hijau, ubi. kacang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Bismillah. Habis kan, Mak? Dah habis kacang hijau dah. Enak kan? Kacang pink nggak ada? Apa ya minyak lah? Semuanya ada. Goreng pisang lah. Ali enggak, Ali? Ali nak mubazir Mak. Makanya dimakan. Siapa lah yang minta tadi ya? Kok nak habiskan dia lah? Enak pisangnya, Mak? Makan di mana juga enak. Godok juga enak. Batu-batu itu kok pulang. Untuk apa? Cantik aja tuh ya. Lurus. Letak-letakannya. Itu bekas rumah apa tuh? Bekas tembok rumah. Maksud Kayaknya. dari gunung nggak? Wow. Tahu? Apa nih? Itu batu-batu besar Mak. Mau? Air mau. Dari mana, Mak? Enggak dari Sumbar. Dari Bismillahirrahmanirrahim. gunung-gunung kan? Wow. Untuk apa tuh? Pecah-pecah. Untuk apa? Biasa dari Muara Mahat. Perumahan? Muara Mahat. Tahu Muara Mahat? Enggak. Tuh dekat Romai. dekat Rantau Berangin, masuk sikit ke dalam. Apa gunanya tuh ya? Untuk apa ya? Untuk waktu pondasi rumah lah. Oh, kita kan nggak pakai. Susah carinya jauh. Ditanam ya? Ada yang ditanam, ada yang disusun aja. Macam-macam lah. Biasa kalau orang bikin yang besar-besar, bikin bendungan, bikin gedung-gedung yang besar-besar. Ini juga sungai biasa pakai itu. Iya. Iya. Enggak boleh. Oh, ini pasar ya? Teratak Buluh. Lewat Teratak Buluh. Lewat dah. Kau tidur tadi ya? Ini ada dekat rumah kita dah nih. Ya. Ini jalan apa namanya ini? Indonesia. Karena harta enggak? Hah? Bukan ya? Jalan Marpoyan itu. Kaharudin Nasution ya? Kubang. 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 Ya, kan menuju ke Wir nih. Bukan. Kubang kali ya, Kubang. Bangka. Jalannya jalan Bangka. Kaharudin Nasution. Kita di sana tadi bukan apa, Nun? Kita nggak lewat, kita jalan pergi tadi ya? Iya, pergi tadi. Kubang Jaya. Dari Kubang.